Balik lagi sama gue William dan hari ini kita ngebahas 6 langkah awal untuk seorang agen asuransi mulai bikin bisnis online di social media. Oke, jadi gini, kalau kita mau ngomongin tentang bisnis online, yang paling pertama agen asuransi setelah kita ngobrol banyak sama ratusan agen, problem terbesarnya adalah banyak agen nggak sadar kalau dia tuh bisnis, meskipun suka diomongin, oh saya tuh bisnis. Tapi banyak yang nggak bertingkah atau berperilaku seperti sebuah bisnis, ya. Jadi kita pingin ngomongin tentang bisnis, tapi banyak hal yang banyak agen tuh belum tahu, belum ngerti gimana harus ngurusin brandingnya, marketingnya, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 6 langkah aja gampang supaya bisnis online agen asuransi bisa jalan di dunia online. Yang paling pertama adalah pastikan punya yang namanya personal branding. Kenapa perlu personal branding? Sama seperti bisnis-bisnis lainnya, sebuah bisnis perlu yang namanya brand. Nah, karena agen asuransi kan terafiliasi dengan sebuah perusahaan asuransi. Ya kan, tapi kita nggak kepingin kita tuh jadi kayak karyawan dari perusahaan tersebut. Kita pebisnis gitu kan sebutannya, berarti kita mesti punya yang namanya personal brand. Nah, personal brand itu ya diri kita sendiri. Jadi pastikan kita punya pengalaman-pengalaman yang kita kasih, brand kita tuh seperti apa bentuknya, visualnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi personal brandnya mesti jelas. Ya, makanya mesti punya foto yang bagus juga dan lain-lainnya, karena foto itu seperti logo ya untuk personal brand. Yang kedua, pastikan kita mengoptimasi social media bio kita. Banyak orang gitu ya, banyak agent mengira bahwa social media bio itu hal yang nggak penting lah, cuma tulisan doang di atas, padahal itu adalah kunci pertama seorang audiens akhirnya mau jadi followers, kemudian akan berjalan terus sampai akhirnya jadi customers. Tapi kalau kita nggak pernah ubah audiens jadi followers, gimana caranya mereka akhirnya jadi customers kita? Jadi optimasi bio itu penting gitu ya. Yang ketiga, pastikan kalau kita punya penawaran yang mantep gitu. Penawaran itu bukan dari perusahaan kita kasih penawaran tertentu, cashback lah, diskon lah, liburan jalan-jalan sebagai reward penjualan. Bukan itu. Tapi hal yang lebih daripada itu, tapi sebuah hal justru gini. Datangnya itu dari diri kita sendiri. Sebuah penawaran yang sangat menyelesaikan problem dari audiens kita. Kadang-kadang banyak penawaran-penawaran yang buat aku ya, personally aku ketika ngeliat banyak brand dari agen asuransi, itu nggak make sense. Nggak make sense kenapa? Karena satu, dia nggak tahu target audiensnya siapa, terus mau nawarin apa kalau kita nggak tahu target market kita apa yang mau kita tawarin? Gitu ya, jadi penawaran itu selalu harus relevan dengan target market kita. Ya. Kemudian yang keempat, pastikan kita punya corong penjualan. Banyak banget agen asuransi itu nggak punya corong penjualan. Akhirnya apa? Akhirnya entah itu calon prospeknya menghilang kemana, atau nggak bocor kemana calon-calon prospeknya, atau bahkan nggak bisa menghubungi agen asuransi tersebut. Padahal sebenarnya ada loh prospeknya, bener. Banyak banget aku ketemu sama agen asuransi yang punya prospek sebenarnya, tapi karena corongnya nggak jelas di mana, prospeknya stuck aja di mana gitu. Jadi dia nggak pernah tahu ada prospek, dia nggak pernah tahu apa yang terjadi, tiba-tiba diem aja gitu di situ. Kan lucu banget ya, nggak jelas banget kan. Sayang banget kalau cuma gara-gara kita nggak punya corong penjualan, akhirnya prospek yang seharusnya ada gone, entah jelas kemana ya. Yang kelima, content strategy. Kalau bisnis asuransi dasarnya adalah trust, mau nggak mau kita mesti membangun yang namanya kepercayaan. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan di social media adalah kan punya konten. Jadi itu fungsi pertama konten. Yang kedua, fungsi konten tersebut adalah supaya agen asuransi tersebut punya exposure. Kenapa si agen tuh bisa dilihat orang? Ya karena punya konten. Kalau nggak ada konten, nggak akan bisa ditemuin di social media. Itu ada jutaan konten lain. Sekarang kalau kita nggak bikin konten, ya gimana orang bisa percaya sama kita? Gimana orang bisa ngelihat kita? Kemudian konten juga berfungsi untuk bisa memperbesar skala penjualannya. Karena semakin banyak yang lihat, semakin banyak orang bisa beli. Gitu kan? Nah, itu 5 hal basicnya dulu. Ya kan, yang pertama punya personal brand, optimasi bionya, kemudian punya penawaran yang kuat, punya corong penjualan, punya strategi konten. Lakuin 5 langkah ini aja, menurut aku harusnya sudah ngasilin prospek. Nah, ini yang paling powerful. Ketika sudah ngasilin prospek, rahasianya di nomor 6.
Nomor 6 ini akan meledakkan bisnisnya 10 kali, 20 kali, 30 kali lipat. Namanya adalah iklan digital. Ya, mau pakai Facebook Ads, mau pakai Google Ads, ya menurut aku sih 2 itu aja gitu, karena itu 2 yang paling gede. Teman-teman bisa nyampe ke ratusan ribu ke jutaan orang yang teman-teman nggak pernah bisa bayangin jumlahnya. Nah, kehebatannya lagi dengan itu, iklan digital tuh punya kemampuan untuk tracking orang-orang yang pernah masuk ke social media kita. Meskipun memang ada wacana mungkin tracker tersebut akan dimatikan di tahun 2023. Tapi at least sampai saat ini masih bisa dipakai gitu ya. Maksimalkan dulu selagi masih bisa. Meskipun gak ada trackernya pun sebenarnya menurut aku sebuah iklan digital untuk bisnis asuransi di Indonesia itu sangat crucial untuk dipakai. Ya, so kira-kira itu ada 6 langkah yang bisa banget agen asuransi praktekkan, super simple diomonginnya, dipraktekinnya memang agak ribet gitu ya. Teman-teman bisa praktekin dan seharusnya menghasilkan prospek karena semua clients kita cuma melakukan 6 hal ini dan semuanya menghasilkan prospek. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, pastikan klik link yang ada di bawah karena aku coba bantu teman-teman untuk bisa setup 6 hal tersebut supaya bisnis teman-teman bisa menghasilkan prospek. So, sampai sini thank you banget udah nonton videonya dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe, dan pastikan komen di bawah pendapatmu tentang video hari ini. Kalau dapat manfaat, langsung komen di bawah ya. Oke, so thank you so much dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!